Jangan lupa teman-teman untuk persesi, untuk mengisi persesi ya. Nanti akan di-share oleh admin di grup, di chat Zoom ataupun di grup WA. Ini kita mulai 10.16, insya Allah kita selesai jam 15, sekitar setengah 12-an, 12 kurang 15, insya Allah kita sudah selesai. Mungkin sebelum itu sudah zuhur, jadinya kita bisa beribadah langsung. Oke, saya izin share screen nanti untuk melanjutkan materi ya. Di sesi 6 tadi kita udah ngomongin beberapa function di array. Sekarang kita ngomongin fungsi yang ada di JavaScript. Ngomongin pengertian fungsi cuma nanti fungsi dalam JavaScript ada sebuah objek karena dia mempunyai properti dan resource di dalam fungsi tersebut. Nah, cara membuat fungsi di JavaScript ada 4. Yang pertama pakai, nanti kita pakai cara biasa. Yang kedua pakai ekspresi. Yang selanjutnya pakai tanda panah. Dan yang keempat pakai konstruktor. Untuk cara biasa kita langsung mendeskripsikan saja, kita nulis sintaksnya, langsung kita deklarasi fungsinya. Function lalu nama fungsinya apa diberikan atau diimplementasikan di situ, lalu perintahnya apa atau yang ingin disampaikan apa, lognya ditulis di bawah. Lalu kalau pakai ekspresi dia pakai tanda belawar atau menggunakan fungsi anonim atau anonymous function. Jadi nama fungsinya apa di sini, lalu baru diisi yang akan dicetak apa. Ini adalah membuat fungsi dengan ekspresi. Jadi kalau membuat fungsi dengan cara biasa langsung di setel aja fungsinya apa. Kalau ini kita membuat variabelnya dulu pakai ekspresi. Lalu kalau ini pakai tanda panah, nih tanda panah ini. Hampir sama dengan ekspresi, bedanya kalau tanda panahnya itu pengganti dari function. Jadi kalau tanda panah ini bisa atau dinamakan row function, ya, pembuatan fungsi dengan cara memakai tanda panah. Yang keempat, konstruktor ini kurang N, konstruktor. Ini ada pakai konstruktor juga, cuma tidak direkomendasikan kalau pakai Mozilla, teman-teman. Pakai Chrome bisa, tapi kalau pakai Mozilla dia terlihat dari sisi interface di dalam front end-nya kurang begitu cakep. Jadi kalau pakai konstruktor seperti fungsinya bisa dalam bentuk string, contohnya seperti yang ada di bawah. Var nama fungsi, itu function, kosong. Dan kalau pakai function dengan konstruktor, dia akan mempengaruhi kinerja engine JavaScript-nya. Lalu gimana cara memanggil atau mengeksekusi function di JavaScript? Langsung ditembak aja fungsinya, ya. Contoh, kita bisa panggil fungsi dalam kode JavaScript dengan menuliskan nama fungsinya apa, tembak. Kita buat fungsinya dulu nih, function say, nanti akan keluar hello, ini lognya. Jadi kita panggil aja say hello, nanti akan muncul hello world seperti itu. Atau bisa juga pakai atribut event pada hypertext markup language atau HTML. Jadi di sini kita bikin fungsinya dulu, var say hello, dia akan alert, di JS itu akan munculin notifikasi hello world. Ya, lalu akan untuk fungsi biar dia bisa dipanggil, kita kasih fungsi saat linknya diklik. Ya, ketika linknya diklik, kita pakai href, on click, say hello, klik aktif. Itu contohnya kayak gitu. Jadi di sini kita bisa melihat kalau di function kita tempel pada event HTML itu munculnya di sini.
link aku, ini kan ahref nih, nge-link nih ahref. Nah, muncul notifikasi JS seperti itu. Lalu yang kedua, fungsi dengan parameter. Parameter merupakan variabel yang nyimpen nilai untuk diproses dalam fungsi. Contohnya function kali A B. Hasil kali A kali B otomatis akan keluar di sini berupa hasil kalinya. Contoh hasil kali 3,2 berarti otomatis keluar hasil kalinya. Jadi di sini deklarasi value 3 dan value 2 di sini adalah untuk parameter A untuk 3-nya dan B untuk 2-nya. Seperti itu. Lalu untuk fungsi yang mengembalikan nilai untuk recover value, dia merupakan proses di mana mengembalikan nilai dengan kata kunci return. Lalu diikuti dengan value-nya ataupun variabel yang akan dikembalikan. Kita lihat contoh programnya seperti yang ada di bawah. Ada parameter A, B di mana hasil bagi adalah function A per B, nanti kembalikan lagi kita kasih masukkan nilai 1 20, nilai 2 5. Lalu hasil pembagian atau hasil bagi nilai 1 berupa angka A dan nilai 2 berupa angka B, di mana nilai 1 20 dan nilai 2 adalah 5, sehingga ada hasil baginya adalah A per B, di mana 20 dibagi 5, hasilnya adalah 4. Ini adalah fungsi untuk mengembalikan nilai. Buat dua file fungsi .js dan index.html. Kalau ini bentuknya tree ya, nanti ya. Mungkin teman-teman nanti akan diajari oleh Pak Riyadi nanti di sesi 78 untuk bikin readme ya, readme.mg pakai Flinger.io ataupun langsung generate kalau pakai VS Code. Enaknya VS Code dia sudah ada menu tersendiri atau fitur tersendiri untuk mengenerate fungsi readme-nya. Kalau yang masih pakai manual bisa pakai online di Flinger.io ataupun pakai Command Prompt untuk bikin fungsi tree generator untuk bikin kayak gini nih, JS fungsi kayak gini. Untuk nampilin di index.html dalamnya apa aja nih, ataupun di dalam folder A isinya apa aja. Di sini di folder JS fungsi ada dua data, ada dua file, yaitu fungsi .js dan index.html. Nanti akan isinya seperti ini. Dibikin seperti tree generator atau pohon yang mempunyai akar-akar ke bawah. Contohnya di sini adalah buat belajar function di JavaScript. Kita bikin file set atau pakai form. Form yang pertama barang untuk input nama barang, ada button untuk add barang, lalu di sini ada list barang dan ada fungsi .js, dia akan merujuk atau memanggil fungsi .js. Lalu var untuk arraynya ada data barang, buku tulis, pensil, spidol, ada 3 value atau ada 0 indeksnya, 0 indeks 0-nya adalah buku tulis, indeks 1-nya pensil dan indeks 2-nya spidol. Untuk function show barang, dia akan muncul list barang ya dengan inner HTML ini untuk meng-clear list, dan untuk mencetak kita pakai function counted loop untuk loopingnya, pengulangannya, dengan i sama dengan 0 dan i kurang dari data barang. Untuk buttonnya ketika button edit dan button hapus sama-sama on click dan dia ngelink on, kita kasih ahref plus 1 ya, 1 plus 1 plus i plus
dan akan keluar. Nanti fungsi add barangnya menambahkan input name barang, data use, jadi akan nge-push yang paling belakang. Nanti bisa di copy, lalu di kopas di text editor baru disimpan nantinya. Yang ini adalah index.html, yang ini fungsi.js sampai sini. Hasilnya seperti ini nanti. Kita coba ini bisa di copy nggak? Bentar, maaf saya salah. Berupa gambar, jadi diketik sendiri aja nanti ya. Intinya dari script yang tadi akan keluar function di JavaScript ini untuk menginput nama barangnya, ketika tambah otomatis akan tambah. Contoh pensil ini ada penghapus dan dia akan otomatis muncul edit dan hapus. Ini kita bisa edit, bisa kita hapus sesuai dengan keinginan kita. Kalau edit otomatis akan mengedit dari query array yang kita pilih. Kalau menghapus query array yang kita pilih juga. Lalu objek di JavaScript. Oke. Objek sebenarnya adalah sebuah variabel yang menyimpan nilai properti. Nilai itu adalah properti dan method itu adalah fungsinya. Contoh nih, kita kalau menganalogikan kayak mobil itu mesti dia ada starternya untuk metodenya, ada drive, steer, brake, ada rem, stop, brake untuk gas, rem, stop untuk rem. Nah, terus properti itu atribut yang terikat di dalam si mobil. Dari sisi nama jenis mobilnya, ada Fiat, modelnya yang model keberapa, kapasitas di dalamnya berapa kilo, warnanya apa, itu adalah atribut atau value yang tertanam dalam sebuah objek. Kalau methods, function yang bisa tercipta dari objek tersebut. Mobil itu dapat dimodelkan atau dianalogikan ke dalam kode program seperti kita bikin array ini ya, di sini bikin variabel char mobil Fiat, di mana di mobil Fiat ini kita bisa mendeklarasikan atributnya dari i dan value menggunakan kurung kurawal. Kalau kurung kurawal itu juga di dekatnya p ya, di keyboard di dekatnya p, tapi untuk milihnya harus pakai shift kayak ini, kurung kurawal. Kalau tadi array pakainya guru, kalau biasa pakainya tutup. Di sini untuk objek car atau objek mobilnya, JavaScript bisa pakai tipenya apa nih? Ya, modelnya apa nih? 500. Jadi key-nya itu adalah nama apanya ini nanti, nama nilainya, nama propertinya, value-nya adalah value dari si propertinya, nilainya. Model, tipe, dan kolom dia termasuk dari key, dan value nilainya adalah termasuk dari masing-masing key-nya. Color key-nya adalah white, model key-nya adalah 500, dan tipe key-nya adalah Fiat. Atau bisa juga ditulis seperti ini, kayak kita nulis CSS. Car, kurung kurawal, tipe titik 2, Fiat dalam kurung petik, koma, model titik 2, dan seterusnya. Ini adalah penulisan dari objek ya, objek car. Lalu bedanya properti dan methods apa? Kalau properti itu ciri khas dari objek atau atribut kalau saya biasa menyebutnya properti. Kalau methods itu perilaku dari objek atau functionnya.
dia bisa ngelakuin apa, itu metode. Jadi metode ini dibuat dengan cara mengisi nilai value pada sebuah function. Tadi di sini kita sudah melihat untuk properti atau atribut dari si mobil tadi dengan merek Fiat, modelnya 500, warnanya putih, metodenya, functionnya ada start, ada drive, brake, dan stop. Kalau start ngapain nih? Ini metode start nih. Jadi dia nyetar lah contohnya. Drive, dia nyetir tuh, drive. Brake, dia nge-brake. Dan stop, dia stop. Jadi di sini menerangkan function dari setiap objek yang dimiliki. Lalu gimana untuk akses atau nge-get si properti atau metodenya? Kita pakainya dot atau titik. Yang mau kita ambil apakah propertinya atau metodenya. Kalau mau pakai propertinya ya wis, kita tinggal panggil console log artikel. Artikelnya apa lagi? Dot atau dotnya, artikel, color. Console log artikel white. Dot start berarti dia akan metode. Kalau dot drive berarti akan melakukan metode. Untuk akses properti cukup pakai nama objek dot property. Kalau metode ya pakai tanda kurung. Kita ingin mengeksekusi si fungsi. Lalu untuk keyword atau kata kunci yang digunakan untuk akses properti dan methods, contohnya seperti yang ada di sisi sebelah kanan. Kita langsung masuk ke file versionnya. Di sini dia functionnya kita kasih function show name. Ketika show name akan muncul muhar dot dia. Ini berarti salah satu. Dalam contoh ini ada kata kunci atau keywordnya yang mengacu pada objek versi. Lalu kita akan membuat class objek dengan this. Sebelumnya untuk pembuatan objek kan dilakukan pada instance dari kelasnya, tapi kita akan coba membuat objek secara langsung, tapi objeknya sama yang dibuat dengan cara kayak gini. Kita masih kelas person muhar langsung showname fungsinya. Jadi dia nggak kasih, kalau kan dikasih ini person to name, kali nggak usah, langsung nama this name first name, this last name. Lalu file person 2 sama petani kode. Ini nggak efektif jika objeknya banyak, nggak cuma 2 person. Lalu pakainya apa? Pakainya kelas ya, kelas. Kalau pakai person 1, person 2, person 3 itu nggak efektif ya. Ini nanti pakai kelas. Untuk JavaScript versi 5 belum ada kelas, tapi kalau sudah di atas versi 5 insya Allah sudah ada kelas fungsinya. Lalu kita tinggal pakai kunci this seperti ini. Fungsi person first name last name. This first name artinya adalah first name-nya, this last name last name-nya. Jadi ketika ada 3 inisial yang dipakai cuma inisial yang pertama dan ketiga. Lalu metodenya ya, ada this full name function untuk mengembalikan dan last name. Lalu show name.
tampilkan full menu. Pada satu muka penjualannya dari sini. Nah, boleh. Lalu contoh yang tadi kalau kita bikin objek dengan kata new, lalu kalau parameternya kita ganti pakai version dan version gimana? Langsung nih new version bukan dia, jadi langsung pakai new, otomatis akan keluar ya, Fauzan Nazil, nanti akan keluar begitu. Lalu di JavaScript juga bisa dipakai untuk object map atau rumus-rumus fungsi matematika, di mana objek yang isinya fungsi matematika dan konstanta dia akan melakukan perhitungan seperti sin, cos, tan, eksponen, wave. Nah, modulus yang di modulus itu pernah mungkin teman-teman pernah mendapatkannya waktu sekolah menengah ya, didominasi sin, cos, tan, kosekan, kotangan sama kosekan, sin, cos, tan, kosekan. Lalu ada logaritma log, ada eksponen, ada konstanta, ada absolut mutlak, random, ada sorting min, max, dan akar keluarga. Kalau trigonometri dia akan nembak ke fungsi, tinggal kita pakai kelas method, itu berapa ketemu 10 min 10 tan 10. Nah, nanti akan keluar masing-masing karena sin 10 adalah min 0,5. Tinggal dibulatkan, bulat dari berapa angka di belakang koma. Lalu untuk fungsi yang lain, fungsi matematika yang lain tinggal dipakai juga pakai math.log, log 1 berapa, log 1 kan 0, log 10 gini. Pow itu pangkat ya, 2 pangkat 4, 4 pangkat 2, 4 pangkat 4, 2 pangkat 4, 6 pangkat 4. Jadinya kalau math power itu adalah pangkat ya, pangkat dari variabel yang ada. Contoh kalau di sini variabelnya 6,4, tadi 6 pangkat 4, 6 kali 6 kali 6 kali 6 kali 6. Ini adalah pangkat. Lalu untuk menghitung eksponensial menggunakan EXP. Math.exp 1 berapa hasilnya, math.exp 2 berapa hasilnya, itu akan keluar. Lalu fungsi pembulatan di JavaScript, for itu untuk pembulatan ke bawah, long itu pembulatan dengan yang terdekat, bisa bawah bisa atas, kalau cell ke atas. Kalau math floor tadi kan ke bawah tuh, jadi tetap ini langsung dihapus saja, dua. Kalau sel kan, kalau sepemahaman saya kalau nggak salah, di atas 5 itu dibuatkan ke atas, di bawah 5 pembulatannya di bawah. Jadi kayak 2,5 ini pembulatannya ke atasnya juga sama, jadi langsung dibuatkan. Mau pakai 2,3 tetap pembulatannya 3 begitu. Kalau itu tergantung mau buat ke bawah, tergantung dari paling dekatnya yang tadi saya jelaskan, lebih dari 5 atau kurang dari 5. Kalau lebih dari 5 dia biasanya langsung bulat ke atas, kalau kurang dari 5 dia akan bulat ke bawah. Contoh harga minyak goreng 48.764. Nah, 764 biasanya angkanya nanti di 700 seperti itu. Kalau 768 berarti ya wes 770, 8-nya bulat ke depan tambah 1, seperti genap puluhan.
Lalu kalau akar pakainya SQRT, kalau akar kuadrat ini, kalau akar kubik pakainya QBCPLT. Jadi mat.cplt berarti ini ada akar pangkat 3 dari 125 yaitu 5. Kalau ini adalah akar pangkat 81, akar kuadratnya berapa? 9. Lalu ini untuk melihat akar N atau NT halo dapat menggunakan fungsi PO. Kan ada nilai yang dicari dan itu adalah akar dari N itu aja. Ini lebih ke matematika ya, materi-materi ini kan rumus-rumus atau formula dari pelajaran matematika atau kalkulus. Jadi fungsi yang menghasilkan nilai acak antara 0,0 sampai 1,0 kita bisa pakai menjadi random intinya. Nah, ini adalah rumus untuk membentuk function random max min min, nilai maksimal dan nilai minimal. Kalau ini adalah fungsi mutlak atau absolut yang biasanya menghasilkan nilai mutlak atau absolut variabel x mat.absolut minus 2 karena absolut itu dia tidak bisa nilainya negatif versi positif. Ketika absolutnya minus 2 berarti dia akan berubah menjadi. Kalau minimum maksimum mungkin teman-teman juga sudah paham, kita akan disediakan banyak data contoh seperti ini. Minimalnya berapa? Berarti cari yang paling kecil itu 1. Kalau ini max berarti yang paling besar 4. Oke, ini kalau tidak kasih ini, kasih kotak pulauan nanti nggak bisa ya, kecuali kalau dikasih pecah nilai array, kasih 3 titik untuk operator memecah nilai ya. Tadi ya ada beberapa function di matematika juga seperti fungsi pi 22/7 itu dan yang lainnya. Lalu AJAX menggunakan jQuery, jadi bahasa pemrograman AJAX juga dia pakainya jQuery untuk menyederhanakan fungsi-fungsi pada JavaScript. Nah, ini contohnya via AJAX, tapi kita nggak belajar AJAX ya, ini kita skip aja. Ini contoh AJAX query, intinya juga sama ya. Dia ngambil API dari GitHub-nya Petani Kode, didapatkan seperti ini loginnya Petani Kode, ID-nya segini, git-nya apa, lalu URL GitHub-nya apa, HTML URL-nya apa, set admin-nya true or false, name-nya apa, company-nya apa, terlihat di sini ya. Untuk fungsi result.load. Contoh lain juga bisa pakai get, nanti akan diterangkan oleh pengajar setelah saya perbedaan get dan post. Jadi teman-teman juga sudah paham, tapi nanti akan diterangkan lebih rinci lagi untuk penggunaan get dan post. Nah, ini hasilnya, hasil dari script yang ini tadi. Ini untuk nge-get ya, getnya ada di sini, get URL. Jadi di sini untuk mengeload data Petani Kode ya, aslinya di mana akan keluar ya AJAX, tapi kita nggak usah belajar AJAX. Untuk ngirimin data dengan AJAX di jQuery caranya juga sama seperti ngambil data pakai get ya. Di sini pakainya post nih untuk ngambil datanya, mengirim datanya, sama intinya ya. Skip aja ini. Kita simpulkan untuk pertemuan atau sesi yang kelima tadi, materinya kan tadi belum selesai. Di materi tadi kita tadi bicara branch, lalu ada looping, kita akan belajar JS tadi di array, jQuery dan AJAX. Nanti source code kalau mau dicoba dipersilahkan, nanti dicoba aja dan menggunakan browser untuk implementasinya.
Ini ada beberapa referensi nanti bisa dibaca. Untuk tim pengajar saya cukup sekali untuk di kelas JWD 1. Nanti ditanya oleh Pak Ki dan Pak Imam untuk ngisi. Saya cuma ngisi di sesi 5 dan Oke, terima kasih. Saya lanjut ke pertemuan yang ke-6. Sampai sini ada pertanyaan dulu sebelum saya masuk ke 6. Mas, Mbak, aman? Kalau aman saya lanjut, kalau belum aman silahkan saya buka pertanyaan. Izin tanya Pak. Silakan, Fajar. Tadi yang di materi array itu Pak, yang sort. Itu kan kalau sort dia mulainya dari yang kecil. Dari A ya Pak ya, misal kalau dari A sampai Z. Nanti misalnya untuk mulainya dari Z ke A gimana Pak? Berarti ada function lagi nanti Mas. Ada function ascending gitu. sama descending. Dia nggak ada. Ya, kalau sort secara general itu secara template ya. Secara default itu sort dari kecil ke besar atau dari yang rendah ke tinggi. Itu template-nya seperti itu, default-nya seperti itu kalau array. Kalau mau mendeklarasikan sebaliknya, kita perlu nambahkan function ascending atau descending-nya kalau untuk sorting. Hampir sama seperti bahasa-bahasa yang lain. Kita harus descending dan ascending-nya dimasukkan nantinya, Mas Fajar. Oke, Fajar. Sama-sama. Yang lain? Ada yang mau ditanyakan sebelum kita mengeksekusi sosmed? Yuk, Sri Indah. Izin bertanya buat yang ajak tadi itu maksudnya itu sekedar mengambil dan mengirim data atau bagaimana? Yang disampelkan. Jadi tadi saya kurang ngerti kayak bedanya dari JavaScript ke Ajax gimana kayak gitu. Saya kurang Ajax itu bahasa pemrograman tersendiri ya Pak ya. Jadi kalau Ajax yang disampelkan tadi jQuery itu juga mengikuti Ajax. Yang di dalamnya itu tadi kita cuma get sama ngepost saja, sama ngeload di sini, membuktikan bahwa jQuery itu bisa diimplementasikan di dasar pemrograman. Ini nggak perlu ditulis di aplikasi saja, cuma tambah aja. Baik, terima kasih. Ya, yang penting tadi di sini adalah catatan range, looping, JavaScript sama di apa tadi array. Yang penting. Kalau di jQuery juga mengajak diperhatikan. Di total nanti di endingin di pertemuan nanti teman-teman akan dipandu sama pengajar yang lain untuk bikin personal project nanti dibaca individu nanti yang bisa diajukan. Nanti di materi saya sedikit ngasih tugas buat teman-teman. Tugasnya saat di sesi 6 kita ngobrol sebentar terus ada tugasnya gampang kok, tinggal kopas aja, nanti tinggal diimplementasikan. Saya yakin paham teman-teman udah pernah
melakukannya. Oke, coba ada pertanyaan lagi di materi sebelumnya sebelum kita menginjak di sini. File itu kan ada push, pop, shift sama splice. Nah itu kan gunanya untuk mendelete, terus tambah. Ya, Nah, itu kalau untuk memanggil semua data yang tersedia dan yang udah dibuat itu gimana ya Pak? manggil Data hasil akhirnya iya. atau log. Lihat data yang kita itu apa aja gitu yang tersedia. Data yang tersedia dipanggil langsung manggil nama arraynya, nama kelasnya. Contoh tadi ada bentar, kalau manggil tinggal dia panggil itu, tinggal dipanggil. Kalau history nggak bisa dipanggil, history tinggal dilihat dari scrolling seperti ini. Kalau kita dari control shift I itu bisa juga manggil dari situ. Kalau meeting juga ini kan ada konsol ya, tinggal dari konsol. Nah dari sini nih, ini konsolnya ini. Jadi ketika melihat directory array buah ya wis keluarnya ini, terus dilihat kita melakukan function seperti push, pop, slide, apa tadi, shift dan yang lain-lain, kita melakukan kita bisa langsung directory buah. Contoh lihat hasilnya apakah dia benar-benar tersisih atau benar-benar terhapus, langsung panggil. Kalau memanggil history, contoh Pak, saya tadi kan bikin ini array banyak nih, contohnya saya lakukan beberapa function, terus kan kadang-kadang nggak kesimpan tuh, terus bisa dipanggil nggak? Bisa, itu memang capacity dari konsolnya. Contoh ketika dia bisa dilihat log dari awal masih bisa. Kalau cuma di konsol hanya bisa melihat array dari directory hasil akhirnya. Ketika contoh melakukan function push, pop dan splice, ya wis hasil akhir dari fungsi yang kita berikan seperti apa, ya itu hasilnya. Seperti itu. Ya. Sudah jelas atau mungkin silakan diskusi lagi. Jelas Mbak ya? Dilihat dari sini, ini kita foto-foto dulu, dokumentasi di tengah pertemuan sebentar. Saya stop share, dibantu oleh admin. Jelas Pak. Iya, Yan. Kita dokumentasi sebentar untuk tengah sesi. Silakan semua para peserta open time. Oke. Oh ya, mengingat satu lagi, presensi tolong diisi ya, sesi 6. Jangan sampai tidak diisi, karena nanti akan pengaruh. Oke, sudah diisi presensinya? Absen? Halo? Untuk linknya sama dengan yang kemarin nggak Pak? Bayu wah, ini dari tadi belum pernah kebuka camnya. Kenapa? Ada masalah? Bayu, ini, Pak, Mas Bayu mana? Ya hadir Pak, kameranya nggak berfungsi Pak. Iya, tolong dibuka camnya sebentar. Iya nggak berfungsi Pak, nggak bisa. Nggak berfungsi. Oh, Ya di laptop soalnya oh di laptop. Iya iya. udah nyala. Muhammad, Mas Muhammad. Oke, ini Muhammad nih. Muhammad siapa nih? Ival. Oke, Mas Ival sudah. Oke, dengan hitungan 1, 2, 3 ya. Senyum. 1, 2, 3. Oke. Lagi 1, 2, 3.
Thank you. Saya lanjut teman-teman untuk materinya. Jangan lupa berhasil untuk teman-teman yang sudah terlampir di chat Zoom. Tadi nama-namanya ada yang pernah saya cari ya? Benar ya? Iya Pak. Coba pernah Pak. Oke, lanjut kita ke sesi 6. Untuk sesi 6 kita lanjut ke eksekusi source code. Eksekusi source code yang akan kita pakai nanti adalah PHP. Sedikit di sini akan saya terangkan sedikit untuk tools pendukung. Jangan lupa SAMPP yang kalian pakai versinya harus kompatibel, tapi menurut saya kompatibel semua sih, SAMPP tergantung dari spesifikasi laptop yang kalian pakai. Di SAMPP di sini otomatis akan ada feature Apache, MySQL, PHP Admin, Filezilla, Tomcat, dan control panelnya. Mau pakai SAMPP boleh, mau pakai POM boleh, POM server, ataupun yang suka pakai Linux, pakai LAM juga. Yang penting kita pakai server, POM server. Saya jelaskan dulu untuk SAMPP karena ini masuk dalam materi. Apache-nya monggo, pokoknya fungsi Apache itu adalah digunakan untuk web server defaultnya. Apa aja ketika VSAM itu fungsinya sebagai web servernya. Lalu MariaDB itu adalah manajemen database. Kalau sekarang pakainya MariaDB. Kalau ada PHP itu untuk server site scriptingnya, untuk bikin aplikasi web. Lalu PHP Admin untuk controlling, untuk manajemen MySQL aplikasi web. Lalu OpenSSL ini untuk open source dari dua protokol, yaitu keamanan SSL dan SSL. Lalu panel-panel untuk mengatur semua manajemen. Jadi ketika kita ngomongin SAMPP ini ya, untuk panelnya kita bisa cek modul yang menyala apa saja. Jika ada kendala, kita lihat dari titik navigasinya kendalanya ada di mana. Saya pakai yang lama banget 324. Terus di SAMPP seperti yang saya terangkan barusan, otomatis ada beberapa modul yang sudah include dalam aplikasi tersebut. Selain Apache MySQL, ada juga Filezilla, Mercury ataupun Tomcat. Kalau Filezilla, kalau saya pribadi download sendiri, saya pakai fasilitas itu enak, Filezilla langsung bawa dari Filezilla sendiri. Lalu untuk konfigurasi ini default editor, default browser ini bisa di otomatis, ini nggak usah di otomatis. Kalau ada masalah biasanya default, nanti ketika default dia di PHP 5 ngangkat enggak PHP sekarang PHP 7 itu berarti ya itu kadang-kadang SAMPP nya harus update juga, nggak bisa pakai SAMPP yang penuh. Lalu mengganti port, jadi yang saya katakan mengganti port bisa klik di service setting, ini nanti service setting sini, service port setting untuk port, portnya mau my portnya berapa, SSL portnya berapa. Ini yang kadang-kadang kita bisa ubah dan bisa kita manipulasi atau modifikasi sendiri nantinya. Kalau peletakan source code, kalau SAMPP nembaknya ke folder SAM dan htdocs. Kalau WAM, seingat saya ke C, lalu WAM, lalu udah ada penyimpanannya di sini. Kita bikin directory, contoh directory Fauzan, kita panggil localhost /Fauzan, otomatis sudah keluar. Kalau di sini kita harus pakai SAMPP htdocs dulu, kita harus masuk ke htdocs ganti SAMPP, karena itu memang prosedur dari SAMPP seperti itu.
Jadi kalau kita mau bikin folder atau directory di dalamnya, kita harus buat folder baru di dalam htdocs. Kalau di luar XAMPP, di luar htdocs, dia nggak akan terjadi, bisa kebaca. Lalu untuk mengaktifkan web server, saya belum share screen ya? Udah ya? Baru Pak. Iya, kenapa bilang ya? Saya ulangin. Oke. Nih, saya ulangin. Nah, diam aja saya juga asal nafas ini ya. Tadi beberapa fitur dari XAMPP yang ada apa aja, MySQL, PHP, PHP admin. Lalu kalau mau pakai WAM server ataupun LAM juga boleh, bebas, yang penting pakai web server. Lalu komponennya tadi saya sudah menjelaskan ada apa aja untuk web server default, MariaDB untuk manajemen database-nya, PHP MyAdmin untuk controlling tools untuk penggunaan MySQL, lalu OpenSSL untuk mengimplementasikan open source dan protokol keamanannya pakai SSL yang biasanya pakai HTTPS seperti itu. Lalu XAMPP control panel ini Jaringannya terputus Pak. mohon maaf, saya tadi sampai mana ya? Terputus koneksinya. Sampai open SSL Pak, kalau nggak Oke. salah. Layar sudah nampak? Belum Pak. Sebentar. Udah Pak. Nih. Sekarang? Sudah ya? Sudah lihat ya? Oke, masih on record. Sudah nampak sekarang? Sudah Pak. Oke. Tadi OpenSSL untuk dua protokol, keamanan SSL dan TSL. Kalau ini dia dari sisi ininya ya apa? HTTPS, HTTP atau HTTPS. Secure atau enggaknya ini bisa kita atur di situ. Lalu dan SAM control panel ini untuk SAM ini kita menyalakan stop actionnya atau start actionnya sesuaikan dengan kebutuhan. Kalau yang mau dinyalakan Apache dan MySQL-nya cukup dua ini ya dinyalakan. Lalu ini ya seperti yang saya terangkan tadi, Apache dan MySQL saja yang dinyalakan untuk penggunaan XAMPP-nya. Lalu di sini untuk configuration atau kita manajemen konfigurasi dari control panel si XAMPP-nya, default mode biarkan saja auto start yang biasa. Jika kita mau auto start ketika buka XAMPP bisa diklik dua-duanya, atau kalau mau manual ya boleh diabaikan saja, tidak usah diklik. Lalu di sini untuk ubah service dan port setting, biasanya ada beberapa IP ataupun port yang nggak bisa ataupun sudah kepake, kita bisa mengganti main port dan SSL portnya sesuai dengan keinginan kita. Ini untuk konfigurasi XAMPP ini. Lalu kalau peletakan source code kalau pakai XAMPP ini biasanya di local C SAM HTDoc, atau tergantung kalian kalau mau nyimpennya di sini juga boleh. Yang penting cari folder SAM, cari HTDoc, simpan di sini, simpan scriptnya di sini. Bisa bikin folder atau directory ataupun tembak nama filenya langsung disimpan di dalam HTDoc.
Seingat saya kalau WAM itu dia tergantung diinstal di mana, kalau di c/wam sudah. Jadi kita langsung panggil saja, tidak masuk ke folder htdocs karena WAM punya htdocs. Begitu juga dengan lam juga sama, dia peletakan source code-nya juga di folder lam, lalu tinggal bikin directory di dalam. Proses sampai itu berjalan, localhost berjalan ketika Apache dan MySQL dinyalakan. Mungkin teman-teman sudah paham itu, skip aja. Ini skema HTML untuk pemanggilannya. Jadi ketika kita minta klien ya, skemanya klien atau browser, melalui browser dia akan meminta sesuatu.html. Saya pengen akses, dia akan nembak ke web server dulu. Habis ke web server ke kode HTML. Kode HTML ada tanggapan baru bisa dibaca oleh si kliennya. Modelnya seperti itu tuh kalau si skema HTML ini. Lalu kalau kita ngomongin PHP, dia bedanya di sini nih, web servernya. Di web servernya ketika dipakai PHP, dia akan baca script PHP dan mesin PHP-nya dulu, baru di-convert ke HTML. Jadi yang dibaca di logic nanti PHP-nya, baru ke HTML seperti itu. Oke, ini kita akan ngomongin file PHP. Beberapa browser atau PHP syaratnya memang harus pakai tag PHP. Wajib atau bisa ini aja cukup, ini sudah standarisasi PHP untuk mengawali tagnya, tag membuka file PHP. Lalu kita kasih function echo untuk mengeluarkan output dari string yang di sini. Saya sedang belajar pemrograman PHP. Lalu ditutup dengan tulisan itu tadi. Saya tanda apa ini? Tanda tanya dan script mode. Dan oke. Lalu tata cara penulisan PHP. Ini namanya full text atau direkomendasikan. Di mana full text ini diawali pakai PHP. Dan ada juga yang namanya bukan vaginal ini ya, pagination atau yang dia rapi, namanya apa saya lupa istilahnya. Ada script rapi atau dia rapi. Jadi nggak rusak. Di sini PHP berkedudukan sebagai tag dalam bahasa HTML. Jadi kita harus mendeklarasikan HTML-nya terlebih dahulu sebelum menuliskan PHP. Lalu kita print printf tanggal sekarang, date, otomatis akan keluar date-nya. Contohnya penulisan open text PHP menggunakan ini style ya, kalau style mah bebas. Nah, ini style HTML yang saya utarakan tadi pakai gini sama gini. Echo halo dunia. Karena nggak usah nampilin kata-kata PHP sini. Kalau PHP saya yakin teman-teman sudah paham nih. Dan PHP itu case sensitif. Contoh yang kayak gini, yang keluar nanti yang mana? Yang atas, yang 1, 2 atau yang 3? Yang kedua. Ya, yang kedua. Kalau yang ini keluarnya apa nanti? Yang pertama. Ya, yang rumahku. Rumah
deklarasi warna dia harus kecil semua. Jadi penamaan warna besar dan ini sama ini keluarnya ya, yang keluar hanya rumahku, warnanya otomatis berubah menjadi merah. Cara membuka file PHP. Caranya kita buka di htdocs. Nah, ini di sama htdocs. Kalau kita cari foldernya atau bikin folder baru, tidak paham maksudnya, lalu kita simpan file PHP-nya ke dalam folder tersebut. Nanti tinggal penamaannya kita panggil ini ya, PHP info dan belajar pemrograman PHP. Dan jangan lupa menyimpannya ke PHP. Kadang-kadang di sini saat belajar, kalau belajar .net.txt atau apa atau default nggak dikasih PHP, otomatis ini akan nggak keluar nantinya. Lalu ini nanti keluarnya apa? Ada yang tahu? Silahkan dilihat skripnya, keluar apa nanti di sini. Tampilannya apa? Selamat datang, jangan lupa bahagia. Ya. Selamat belajar program. Stylenya apa? Apanya Pak? Stylenya apa? Style. Masih kosong Pak. Kosong Pak. Ya kosong. Meetingnya 1 ya, katanya besar ya. Nah, kita cek. Iya. Nah, itu. Terus make a form. Kita akan bikin form validasi pakai PHP. Silahkan dicoba ini atau mungkin dicek dulu nanti keluarnya apa. Silahkan dicoba ya, atau saya kopikan aja ya, bentar ya. Ini filenya belum ada ya, saya share dulu. Bentar, saya share. JWT1 nanti saya share ini. Terus ini lanjutannya. Silakan yang buka laptop bisa dicoba. Kira-kira nanti nih satu lagi. Jika sudah, silakan siapa yang mau mempraktekkan silakan bicara, dinyalakan, nanti baru share screen. Monggo siapa yang mau. Dan tolong dijelaskan. Ini adalah contoh form validasi dengan PHP. Kalau saya terangkan di sini nanti akan ada entitas yang akan dimasukkan. Masukannya berupa nama. Nanti akan dicek namanya, lalu akan dipost. Siapa yang mau mencoba? Di sini di file check.php nanti akan ngecek tulisan pada komponen edit dan
pemberian namanya adalah check.php, jadi nyambung. Ini location-nya adalah kominfo.php. Jadi yang tadi kita simpan pakai nama kominfo.php, yang satunya adalah check.php, nanti akan dipanggil. Siapa yang sudah, silahkan tolong diperlihatkan, saya akan nilai nanti. Lagi di depan laptop semua kan? Halo, Mas, Mbak? Lagi dicoba, Pak. Oh ya, coba. Di check.php dia akan mengeluarkan variabel nama dengan posting nanti, lalu fiturnya pakai formnya kosong, nanti akan diberikan nama, kemudian bulan nama. Sudah ada yang bisa? Yuk, siapa yuk? Nanti kalau ada yang bisa, boleh tidak mengerjakan tugas. Ayo. Kan cuma tinggal kopas doang. Kalau dari kominfo.php, di sini kita bisa cek tadi di awal sudah saya terangkan bahwa if is set get nama, dia akan bikin cabangan ketika kita memanggil lalu kosong, ya nanti akan keluar nama belum dimasukkan jika tidak ada. Ketika actionnya di sini ada input text dan submit untuk ngecek. Ayo siapa? Sudah, Pak. Ya, silakan Sri Indah untuk share screen. Bisa nggak? Sudah. Oke. Gimana itu? Bisa diterangkan? Iya, jadi pertamanya itu bentar saya kurang kelihatan. Udah kelihatan? Jadi memanggil dulu file yang mau dibuka itu, misal kayak ini kan kominfo.php, jadi dipanggil dulu di alamat URL-nya ya localhost. Tadi saya kasih nama foldernya Dikit Talent, terus nama filenya itu tadi seperti yang Bapak suruh, namanya itu kominfo.php. Kemudian nanti akan otomatis muncul apa yang tadi di coding, yang tadi di copy dari Bapak. Judulnya itu membuat form validasi dengan PHP. Kemudian di dalamnya itu buka form yang isinya itu ada field untuk diisi, kemudian tinggal diisikan namanya. Tadi di fungsi di codingnya itu kalau namanya tidak ada, nama belum dimasukkan, itu yang akan keluar. Tapi kalau misalnya ada nama yang dimasukkan,
masuk ke file satunya yaitu check.php. Nah, kemudian karena nama telah dimasukkan, maka keluaran yang dihasilkan itu nama Anda adalah tadi variabel yang dimasukkan tadi. 2. Yep, betul sekali Mbak Oke. Indah. Makasih, nanti Mbak Sri Indah tidak perlu mengerjakan tugas dari saya ya, yang lain tetap mengerjakan tugasnya. Oke, jadi yang dijelaskan Mbak Indah tadi sudah benar. Jadi ini ya, ketika kita tidak memasukkan nama belum dimasukkan, ini dilihat dari ini echo ketika if dia kosong. Ketika namanya dikosongkan sama dengan kosong, dia akan keluar warnanya merah, H4 style color red, nama belum dimasukkan. Begini. Nah, lalu dia akan berubah seperti ini. Dia di .php dia akan manggil header dari kominfo.php ya, namanya adalah nama Anda adalah variabel nama. Variabel nama kita bisa cek dari sini, dari inputan yang dimasukkan sudah benar tadi. Oke, makasih Mbak Nur. Kita lanjut ini ya, jadi ketika tidak di sini, ketika tidak ada inputan, otomatis ada output nama belum dimasukkan. Ketika sudah dimasukkan, dia akan keluar dengan nama yang dimasukkan. Lalu di sini pengaksesan database tadi sudah saya terangkan juga, nanti ketika sudah selesai bisa di stop ataupun ketika dimatikan secara otomatis si Apache dan MySQL yang ada di SAMPP dia akan otomatis mati juga. Lalu ini untuk konfigurasi untuk pengaksesan database. Pengaksesan database juga bisa dilakukan langsung dari sini. Lalu kita panggil localhost admin. Di sini kita bisa create. Belum bisa. Sudah muncul. Servernya MariaDB, SSL sedang tidak saya pakai, versionnya penggunanya root ya, ini sudah tercek versi dari server basis datanya, dari baik yang basis data, web dan PHP admin. Lalu di sini ada beberapa basis data yang sudah saya punya, database purpose tok ya. Database purpose doang, soalnya saya baru SQL untuk mau running beberapa function SQL. Kita bisa running, nanti ketika mau dicek kita coba juga mau insert, mau refresh atau model bisa. Lalu ekspor, ini ketika kita mau mengekspor database yang kita punya ya, kita ekspor. Lalu kita import adalah kita ngambil database, kita pilih, pastikan formatnya .sql atau .zip. Lalu untuk bikin database tinggal kita bikin nama database-nya, contoh klinik kita buat, kita bikin berapa kolom ya, namanya rumah sakit, saya bikin 6 kolom contoh, kita tinggal ngisi kolomnya apa saja, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 namanya apa, contoh satu pasien, umur pasien, jenis kelamin, alamat, dan lain-lain. Kalau nggak pakai bisa dihapus ya, dihapus. Maaf. Jenisnya juga bisa diatur apakah jadi integer, varchar ataupun yang lain. Panjangnya juga pastikan tidak usah banyak-banyak ya. Lalu atributnya ini juga di skip aja. Yang terpenting ada di sisi
jenis, panjang nilai, dan bawaan. Nanti dibikin 0 ataupun apa sesuai dengan keinginannya. Seperti itu. Ini adalah pembuatan database. Ini saya simpan dulu. Data form masih belum diisi. Nah, isi aja ya. Cek. Ini tempatnya saya. Alamat telepon. Save. Oke, akan muncul kode pasien ini masih acak, bawahnya ini integer 11. Kalau mau diatur, mau jadi foreign key atau ini juga mungkin teman-teman juga sudah pernah ya mempelajari ini di mata kuliah apa ya, kalau bikin database seperti ini. Oke, kalau saya cek di database yang ini, database purpose, saya sudah bikin beberapa tabel admin, cuma satu ID-nya, lalu tabel anggota, ada beberapa inputan di sini, nama, jenis kelamin, alamat, status, buku, judul buku, transaksi sama, ID transaksi, ID anggota, ID buku dan lain-lain. Jadi di sini pastikan kalian sudah paham terkait penggunaan manajemen database di PHP MyAdmin. Jadi ketika mau bikin database baru, tinggal cek atau isi database yang diinginkan apa, lalu di create. Lalu pastikan nama tabelnya apa, kolomnya berapa, seperti yang saya ajari tadi. Ya, simpan. Yang wajib diisi adalah main kolom, lalu tipe, apakah dia integer ataupun string ataupun teks, bebas. Length values ini yang saya himbau tadi, ketika dia memang memungkinkan karakternya banyak ya isi 50 atau berapa. Tapi kalau dikit, contoh nama rumah atau kode pasien, nama pasien itu kan paling 20 saja sudah cukup ya. Tapi kalau ID tetap integer, kalau nama, umur, alamat dia pakainya varchar, lainnya disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau umur kan jarang yang lebih dari 100, jadi kita kasih values-nya paling maksimal 2, alamat agak panjang dikit, lalu kalau ID kan dia dari primary key, lalu indeksnya diubah menjadi primary key, lalu indeks itu tadi yang di sini. Indeks. Ini primary. Kalau ID pastikan di sini adalah checklistnya primary key. Lalu centang checkbox AI kalau yang CI. Lalu habis itu save, akan keluar database siswa. Lalu di sini buat tabel siswa dengan struktur sebagai berikut. Coba lalu kita cek file koneksinya. Bentar, ini mau dicoba atau enggak ya? Ini nggak usah dibuat, nanti dibuat di rumah aja. Nanti dibikin, mungkin ini akan sinergi atau terintegrasi dengan tugas yang akan saya berikan. Lalu untuk mengakses database-nya, kita tembak servernya mana, usernya apa, passwordnya biasanya kosong kalau bawaan, kalau nama database-nya apa. Nah, ini yang terpenting di sini. Kita kasih ini penting, kalau ini di copy aja bebas, yang penting sesuai. Ketika berhasil dia akan keluar notification berhasil terkoneksi, jika gagal dia akan gagal. Jika tidak sesuai dari sisi penamaan server, usernya apa, passwordnya apa, dan nama database-nya.
Untuk pengaksesan database, MySQL Connect merupakan cara yang tepat untuk menyambungkan koneksi ke database dengan 4 parameter, ya, yaitu host, user, password, dan nama database seperti yang saya terangkan ini. Server, user, password, dan nama database. Dan untuk menguji koneksinya, gunakan perintah if $SQL kan ada. Pastikan file itu disimpan dalam folder yang sama. Ya, tadi kan kita bikin ini nih. Ini kita simpan dikasih nama koneksi.php. Lalu bikin folder yang sama, contoh tadi folder talent, koneksi.php masukin di situ. Jadinya ketika kita mau nge-get database-nya, udah kita tinggal tembak koneksi.php. Jika sudah benar, maka URL di browser akan muncul. Itu menandakan bahwa akses database sudah bisa, sudah benar. Atau cara yang kedua pakai command prompt atau shell. Ini agak ribet tapi saya terangkan dulu. Ya, kita panggil, kita masuk ke desa. Kalau di sini penyimpanan samnya di sini, lalu kita panggil MySQL spasi min u username min p, nanti akan keluar ini ya, nih cd sum mysql.bin/bin, lalu main root.p. Ini memastikan bahwa usernya ada root. Kalau mau masuk ke cmd, pastikan nah ini ya, ini default. Kalau pengen yang ini cmd, klik kanan sini, lalu run as administrator. Ini yang dia kayak super user. Nah, hampir sama tapi lebih afdol nih, administrator. Kalau di sini yang bawaan ketika kita cuma cmd doang, dia masih ngarah ke sistem 32. Kalau punya saya Windows sistem 32, ini di C berarti ya, di C SSD saya ngambilnya berapa ini. Mantan yang lain nggak usah dijalankan. Kalau mau ngecek database-nya, koneksinya melalui shell ataupun command prompt atau di terminal di mana di Linux, itu bisa pakai beberapa komennya ini ya, MySQL min u root min p. Otomatis kita akan masukkan passwordnya dulu kalau di Linux di terminal untuk akses ke dalam. Lalu akan muncul seperti ini nantinya, akan muncul seri MariaDB-nya berapa. Nanti kalau pengen apa ada perintahnya help hanya. Kalau kita keluarkan show database di MariaDB, nanti akan keluar database yang ada di dalam PHP admin. Oke, kesimpulannya untuk pertemuan pada sesi 6 ini adalah kalian bisa menggunakan berbagai macam tools untuk mengeksekusi source code. Salah satunya adalah SUM, dan tag penulisan di PHP juga harus benar. Parameter pemanggilan source code-nya juga harus benar, dan peletakan source code-nya harus benar juga. Ketika peletakannya salah, dia nggak akan bisa kepanggil. Oke, terima kasih. Ada yang ditanyakan dulu sebelum masuk ke tugas, Mas Chandra? Halo, Mas Mbak, ada pertanyaan? Aman? Aman? Halo? Bingung? CWT 1. Bingung kah, teman-teman? Tidak, Pak. Tidak, oke. Apa nih? Pengvalidasi. Tugas sudah saya share di
B-Learning. Coba dibuka dulu B-Learning-nya. Ya, di JWD 1 materi saya, materi 6 juga sudah ada, cuma biar lebih afdol saya share juga di grup untuk materi 6. Materi evaluasi di tugas 1 bisa dicek. Waktunya seminggu ternyata di settingnya 6 days. Hari Minggu jam 12 AM itu 12 siang. Tadi sebelum kelas minggu depan kalau bisa sudah selesai. Ada 30 mahasiswa. Tugasnya apa toh Pak? Tugasnya saya juga nggak tahu. Ya mungkin lah yang tahu tugasnya. Buatlah sebuah form biodata sederhana dengan isian nama, alamat, tempat, jenis kelamin, dan usia menggunakan file PHP dengan beberapa komponen seperti badan dan ukuran font. Setelah mengisi semua form, maka data akan ditampilkan di layar. Ini berarti contohnya hampir mirip seperti yang ini. Jeng. Tadi tinggal dimasukkan nama. Nanti di sini badannya diisi ganti apa terserah kamu. Di sini aturannya. Aturannya nama, alamat, tempat apa ini? Tempat tanggal lahir ya, mohon maaf ya, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, dan usia. Menggunakan file PHP dengan beberapa komponen seperti badan, ukuran, dan dari sini ada nama, ada alamat, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, dan usia. Lalu setelah diisi, dicek, muncul di sini. Paham? Nah, jadi nanti yang dikumpulkan berupa folder yang di-upload nanti saya akan cek di sini. Sini masih kok cuma ini ya, nanti saya akan sekalian nilai. 30 orang. Foldernya di RAR nggak Pak? Nggak usah. Boleh di RAR, boleh dijadiin satu, boleh. Bebas. Kalau saya waktu penugasan yang bentar dibikin kayak gini juga boleh nih. Oh, sudah dihapus. Yuk. Di zip boleh, di ini juga boleh ya, bebas. Yang penting dalam satu folder ada di nama kalian. Iniin loading. Ada pertanyaan lagi mungkin? Nih, jadi ada 2 file ini juga boleh dimasukin langsung dua-duanya. Jadi 2 script ya. Kalau di sini tadi keterangannya sebuah form dan di sini ada untuk menampilkan formnya boleh, atau bisa dibikin satu tempat, satu form ini terus di bawahnya langsung outputnya. Ketika kalian isi nama, alamat, tempat tanggal lahir, jenis kelamin dan usia, tahu-tahu di bawahnya keluar kayak gini yang tadi nih. Jadi nggak usah direct ke
ke script yang lain boleh, jadi langsung direct ke satu page itu juga boleh. Yang penting intinya ada di situ. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi, Mas Mbak? Pak, untuk nama filenya apa Pak? Nama filenya JWD1, nama kalian gitu aja. Nama unfile ya, saya di ini aja. Dengan subjek JWD1 underscore nama peserta. Lalu saya juga tampilkan di sini paling lambat pengumpulan ya sekali. Ada yang lain yang mau ditanyakan? JWD1 ya kita ya. Yuk monggo yang mau bertanya. Silakan. Maaf Pak, tadi kurang jelas. Jadi yang dikirim itu folder shortcode-nya apa hasil dari screenshot-nya ditaruh di PDF gitu Pak? Source code-nya saja. Shortcode-nya saja. Baik Pak. Tapi kalau mau menambahkan itu kan directory ya. Maksudnya ketika kita mau submission ya, coba kayak gini. Jadi ketika mau ngumpulin kan ada banyak tuh banyak ini nih contoh. Nah, boleh juga nampilin screenshotnya juga boleh, tapi source code-nya juga ada biar mempermudah saya untuk ngecek. Baik Itu Pak. Mas. Siap. Ada yang ditanyakan lagi terkait tugas atau terkait materi yang saya sampaikan tadi? Ada yang mau ditanyakan dulu? Jadi intinya dari materi 6 tadi adalah menggunakan, kita belajar untuk create database, jadi menggunakan SAMPP, lalu membuat form validasi, tadi sudah diterangkan oleh Mbak Sri, dan beberapa yang sensitif atau cara penulisan sintaks PHP yang benar. Kesimpulan untuk hari ini. Monggo, ada yang mau ditanyakan atau cukup responnya? Ada Kevin, Indonesia, Sri Indah, Bilang, Rafli, Rizky Pak Ismail, Azizah, Muhammad Lutfi, Dia, Si Muhammad Rifani, terus Muhammad Farhan dari Muhammad Rizal, Alga Bayu, Muka, Siti Melisa, Ifal, Aziznya 2, dan pengumpulan via e-learning ya, jangan lupa ya, di masing-masing akun kalian. Jadi waktunya sudah ditentukan, jangan sampai terlambat untuk pengisian. Jangan lupa daftar hadir untuk diisi juga ya teman-teman. Oke, sampai sini ada yang mau respon dulu? Cukup Pak. Cukup. Kalau cukup, benar? Aman Pak, aman.
Daru, kenapa Daru? Udah, cukup. Cukup Pak, aman. Siap. Oke, kita closing. Sebelum closing kita dokumentasi dulu. Mohon dinyalakan kameranya. Muhammad Farhan, Sabila ada. Terus si Bayu rusak, Sabila. Rahmadana. Yuk kita hitung 1, 2, 3 senyum. Untuk sesi selanjutnya nanti dimulai jam 1 siang dengan pengajar Pak Riyadi di sesi 7 sampai 8, dan saya di JWD 1 cukup di sesi 5 dan 6 saja. Nanti ada Pak Ki dan Pak Imam yang akan melanjutkan sampai sesi 15. Mohon maaf saya kasih tugas, tapi tugasnya cukup mudah menurut saya. Soalnya mudah, jawabannya ya gampang lah ya. Silahkan dikerjakan dengan batas waktu yang sudah ditentukan. Oke. Mohon maaf bila ada salah kata dari saya, jika ada kekurangan dari saya, mohon maaf juga. Semoga apa yang kita pelajari pada siang hari ini, dari pagi sampai siang tadi bermanfaat. Mohon maaf kalau suara saya kadang tinggi, kadang rendah, karena efeknya efek rumah kaca. Semoga teman-teman di Ramadan ini masih diberikan kesehatan sampai akhir Ramadan besok ya. Terima kasih atas waktunya teman-teman, saya pamit ya. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama Mas. Terima kasih, Pak. Bisa tetap di sini.